Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan karunia-Nya kita bisa bertemu kembali pada kuliah online saat ini. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang sudah bergabung pada kuliah online dengan media video saat ini. Pada saat ini saya akan berusaha untuk menyampaikan materi tentang mata kuliah keperawatan komunitas 2 dengan judul Asuhan Keperawatan Agregat dalam Komunitas Kesehatan Wanita. Jadi pada keperawatan komunitas 2 ini kebanyakan kita belajar terkait dengan asuhan keperawatan. Di dalam membuat asuhan keperawatan, kita perlu melakukan langkah-langkah dalam proses asuhan keperawatan komunitas yang terdiri dari 5 langkah. Yang pertama adalah pengkajian, yang kedua penegakan diagnosa keperawatan komunitas, yang ketiga perencanaan intervensi, yang keempat pelaksanaan atau implementasi, dan yang kelima adalah evaluasi. Jadi pada proses asuhan keperawatan komunitas ini perlu dilakukan di dalam membuat asuhan keperawatan. Pada saat ini kita akan belajar tentang asuhan keperawatan agregat wanita, sehingga kita perlu tahu tentang definisi dari wanita itu sendiri. Menurut KBBI, definisi dari wanita itu adalah perempuan dewasa. Yang dimaksud dewasa di sini adalah akil balik, atau bukan kanak-kanak atau remaja lagi. Itu definisi dari wanita. Sehingga kita akan memberikan asuhan keperawatan kepada agregat komunitas wanita ini. Pada proses asuhan keperawatan, langkah yang pertama itu adalah pengkajian. Sehingga di dalam membuat asuhan keperawatan pada agregat komunitas wanita ini, kita perlu melakukan yang pertama itu pengkajian. Apa saja yang perlu dikaji? Yang pertama adalah data inti atau community core, meliputi sejarah komunitas, data demografi, statistik vital atau angka kelahiran dan kematian, sistem nilai, genogram atau silsilah keturunan. Itu kita perlu tahu tentang data inti dari komunitas agregat wanita yang akan kita kaji. Data inti ini bisa kita dapatkan secara langsung, artinya kita langsung bertemu pada komunitas agregat wanitanya, atau bisa dengan cara kita memakai data sekunder, yaitu kita melihat catatan-catatan, laporan-laporan tentang agregat wanita yang kita kaji tersebut. Kemudian yang kedua, kita perlu mengkaji lingkungan fisik, yaitu keadaan kesehatan individu dan lingkungan. Artinya apa? Ketika kita melakukan pengkajian pada agregat komunitas wanita, kita perlu tahu lingkungannya, baik itu lingkungan individu atau lingkungan secara umum di sekitar komunitas itu. Kalau lingkungan individu berarti kita melakukan pengkajian fisik. Pengkajian fisik itu bisa head to toe, dari kepala sampai kaki. Jadi kita kaji apakah ada masalah di dalam fisiknya. Jadi kita bertemu langsung kepada agregat komunitas wanita itu. Dengan pengkajian ini kita akan dapatkan nilai-nilai, misalnya tanda-tanda vital, kemudian gangguan pada fisiknya, kita akan bisa ketahui. Berikutnya yang ketiga, kita melakukan pengkajian terkait dengan pelayanan kesehatan atau vaskes, fasilitas kesehatan dan sosial yang berpengaruh terhadap kesehatan wanita. Jadi kita kaji di komunitas wanita itu, komunitas agregat wanita itu, apakah ada fasilitas kesehatan yang mendukung terkait dengan
kesehatan wanita. Misalnya ya klinik, dokter keluarga, atau fasilitas-fasilitas kesehatan yang bisa dimanfaatkan oleh agregat komunitas wanita untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Kalau misalnya di komunitas wanita itu kita kaji ada vaskesnya, di sekitarnya ada vaskes yang terdekat. Nah, ini kita sarankan kalau misalnya ada gangguan kesehatan, komunitas agregat wanita itu untuk memanfaatkan vaskesnya, sehingga akan lebih mudah tertangani. Kalau belum ada bagaimana? Belum ada ya berarti kita beritahukan bahwa agregat komunitas wanita itu harus lebih berusaha lagi ketika akan melakukan cek kesehatan. Jadi kita sarankan untuk memakai alat transportasi yang bisa untuk menjangkau vaskes yang ada meskipun jaraknya jauh. Yang keempat adalah aspek ekonomi. Aspek ekonomi yang perlu dikaji itu adalah penghasilan keluarga pada agregat komunitas wanita. Kita perlu tanyakan apakah keluarganya itu mencukupi terkait dengan kebutuhan sehari-hari, kebutuhan dasar dari agregat wanita ini. Kalau misalnya mencukupi berarti secara ekonomi bisa terpenuhi kebutuhannya. Dan kalau misalnya tidak tercukupi secara ekonomi, nah ini kita kalau misalnya melakukan pengkajian di situ, kita berusaha memberikan bantuan sosial terkait dengan kebutuhan dasar yang diperlukan pada agregat wanita itu. Ya, kita bantu sesuai dengan kemampuan kita dan fasilitas yang kita miliki. Atau kita perlu mencarikan donatur, mencarikan bantuan untuk membantu agregat komunitas wanita itu untuk mencukupi kebutuhan dasarnya, kebutuhan hidup dasarnya. Yang kelima kita kaji adalah aspek keamanan dan transportasi yang mendukung terhadap pengelolaan kesehatan wanita. Apakah di lingkungan agregat wanita itu aman dari bahaya, aman dari tindakan kekerasan? Ya, kita kaji. Kalau misalnya aman berarti akan mendukung terhadap kesehatan agregat wanita. Juga transportasi, ya. Adakah alat transportasi yang mendukung tentang pengelolaan kesehatan wanita? Misalnya kendaraan yang bisa dipakai untuk datang periksa ke pelayanan kesehatan. Kalau misalnya di situ ada misalnya angkutan umum yang bisa dipakai untuk datang ke pelayanan kesehatan, berarti ini akan mendukung pengelolaan kesehatan agregat wanita itu. Ya, kalau belum ada bagaimana ya? Kalau belum ada ya kita berikan istilahnya bantuan untuk mencukupi transportasinya ini. Ya mungkin tidak harus mungkin kita menyediakan kendaraan, tapi mungkin kita bisa menginformasikan kepada pihak pemerintah setempat yang mengurusi bidang wanita bahwa di daerah tersebut perlu dijangkau transportasi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan apabila agregat wanita itu mengalami gangguan kesehatan. Atau misalnya kita berikan informasi, misalnya ambulan gratis, informasi terkait dengan keberadaan ambulan gratis di sekitar agregat wanita itu. Kita informasikan sehingga mereka akan lebih mudah untuk mengakses transportasi itu. Dan yang keenam, aspek politik dan government yang berpengaruh terhadap kesehatan wanita. Ini perlu kita kaji, terutama terkait dengan kebijakan pemerintah, peraturan perundang-undangan yang memang mendukung kesehatan agregat wanita itu. Nah, ini kita tanyakan ke pemerintah terkait, pemerintah setempat, atau kita pelajari undang-undang terkait dengan kesehatan, terutama untuk kesehatan wanita. Yang ketujuh yang kita kaji adalah komunikasi yang diterima masyarakat terkait kesehatan wanita.
Jadi di agregat wanita itu masyarakatnya kita ambil sampel, kita tanya apakah mendukung enggak tentang penyediaan kesehatan bagi wanita. Jadi kita ambil sampel. Misalnya di situ masyarakatnya di wilayah agregat wanita itu ya bisa mendukung. Artinya kalau misalnya ada agregat wanita yang membutuhkan bantuan, ya masyarakat akan sukarela memberikan bantuan kepada agregat wanita yang memang memerlukan. Ini kalau mendukung, ya. Jadi komunikasi di wilayah agregat wanita itu kita kaji, apakah baik ataukah buruk, ya. Kalau ada miskomunikasi atau komunikasinya buruk terhadap keberadaan agregat wanita, berarti nanti kita perlu mensosialisasikan kepada masyarakat sekitar bahwa keberadaan agregat wanita ini memang perlu untuk diberi bantuan bila memerlukan, dan perlu dilakukan komunikasi yang baik. Nah, ini kita harus berkolaborasi dengan pihak kader kesehatan, pihak puskesmas atau pemerintah yang mengelola kesehatan wanita. Yang ke-8 kita kaji adalah aspek pendidikan, meliputi status pendidikan, fasilitas pendidikan di komunitas, ya. Apakah ada, ya, di komunitas agregat wanita itu lembaga pendidikan yang bisa memberikan pengetahuan pendidikan pada agregat wanita itu untuk hidup mandiri, untuk maju, untuk meningkatkan pengetahuannya, ya. Jadi apakah ada di wilayah itu misalnya sekolah khusus untuk kaum wanita, ya, atau misalnya lembaga pendidikan kejuruan atau LPK yang bisa dipakai untuk meningkatkan pendidikan agregat wanita ini sehingga bisa lebih mandiri dan bisa, ya, mengelola dirinya, ya, tidak tergantung pada kalau misalnya sudah punya suami, tidak tergantung pada suaminya. Ini aspek pendidikan perlu kita kaji. Yang ke-9 perlu kita kaji adalah tentang rekreasi, ya, yang dilakukan di masyarakat, ya. Jadi di agregat wanita itu kita tanya, ambil sampel beberapa, kita wawancara apakah di situ sering melakukan rekreasi atau tidak, ya. Ya, rekreasi ini tidak mesti harus ke tempat wisata yang jauh, mahal, tidak mesti demikian. Tapi rekreasi ini bisa kita lakukan, ya, mungkin di sekitar tempat agregat komunitas wanita itu ada tempat-tempat alam yang asri, sejuk. Kita bisa piknik ke situ, ya, mengadakan istilahnya kerjasama, mengadakan, ya, terapi-terapi kelompok di tempat itu, ya. Nah, ini rekreasi perlu dikaji, ya. Kalau misalnya rekreasi ini bisa dilakukan dengan baik, maka akan dimungkinkan kesehatan secara pikirannya akan menjadi lebih fresh, lebih bisa melakukan kegiatan dengan baik. Artinya dengan pikiran yang fresh akan bisa melakukan tindakan yang lebih baik, gitu. Nah, itu adalah 9 aspek yang perlu dikaji pada agregat wanita. Nah, berikutnya ini adalah gambar roda pengkajian, ya. Gambar roda pengkajian pada agregat wanita yang saya sebutkan tadi. Di dalam roda pengkajian ini yang dikaji ada beberapa hal, ya. Nah, itu ada lingkungan, kemudian pendidikan, ya, kemudian keamanan dan transportasi, kemudian politik dan pemerintahan, pelayanan kesehatan, kemudian komunikasi, ekonomi, dan rekreasi. Ini perlu dikaji pada agregat komunitas wanita, ya. Nah, ini lanjutan dari gambar tadi. Setelah pengkajian roda pengkajian tadi, nanti data yang didapatkan akan dianalisa, ya. Dianalisa data, berikutnya nanti akan ditentukan stresor atau masalah kesehatan yang ada. Dan kalau sudah ketemu masalahnya, maka sebagai seorang perawat di komunitas kita perlu menegakkan diagnosa keperawatan komunitas, ya. Setelah diagnosa ditegakkan, maka kita akan membuat rencana tindakan yang berupa tabel perencanaan, ya.
Setelah rencana dibuat, maka kita melakukan rencana itu berupa implementasi dari rencana itu. Implementasi ini bisa meliputi implementasi dalam pencegahan primer, yaitu pencegahan ketika belum terjadinya masalah atau belum terjadinya sakit. Kemudian pencegahan sekunder, yaitu pencegahan yang dilakukan ketika sudah terjadi masalah, ya, misalnya deteksi dini sehingga tidak terjadi masalah lebih besar. Kemudian pencegahan tersier ini untuk rehabilitasi, ya. Setelah dilakukan implementasi, maka kita akan melakukan evaluasi, ya. Evaluasi yang kita lakukan itu ya untuk menentukan apakah tindakan tadi itu berhasil atau tidak, ya. Kalau misalnya tindakan berhasil, berarti sudah mencapai tujuan. Kalau tindakannya kurang berhasil, berarti tujuannya belum tercapai atau masih tercapai sebagian, sehingga kita perlu merencanakan tindakan lanjutan. Ini adalah gambar dari lanjutan pengkajian agregat wanita tadi itu. Di dalam pengkajian data kita perlu teknik, ya, cara pengkajian. Ada berbagai macam cara di dalam mengumpulkan data yang meliputi satu Winstead Survey. Winstead Survey itu adalah pengamatan langsung ke masyarakat dengan berkeliling wilayah dan menggunakan semua panca indera. Artinya apa? Kita terjun ke komunitas agregat wanita itu, kemudian kita amati kondisi sekitarnya dan kita catat, ya, kita catat, bisa pakai alat tulis. Ya, kita catat bisa memakai alat tulis atau kita bisa rekam, bisa foto kondisi-kondisi lingkungan yang bisa menyebabkan gangguan kesehatan. Kemudian yang berikutnya tekniknya memakai wawancara, ya. Kita datang langsung, kita bertemu, kita wawancara, kita tanya jawab, ya. Ya, sebelum wawancara itu kita siapkan pertanyaan-pertanyaan dulu atau format-format pengkajian yang perlu kita tanyakan. Kemudian cara berikutnya adalah kita memakai kuesioner atau kita memakai checklist, ya. Yang namanya ini pertanyaan secara tertulis, ya. Ini kita bagikan pada komunitas agregat wanita terkait dengan hal yang akan kita kaji, sehingga nanti bisa kita analisa hasil pengisiannya itu. Kemudian teknik pengumpulan data berikutnya adalah data sekunder. Data sekunder ini kita bisa melihat catatan-catatan dari statistik tentang agregat wanita tadi, baik itu dari puskesmas atau dari laporan kelurahan. Nah, ini kita lihat catatan-catatan sebelumnya. Ya, berikutnya adalah komponen pengkajian fisik dan sumber data, ya. Jadi di dalam pengkajian itu ada beberapa komponen yang bisa kita lakukan pengkajian. Yang pertama komponen inspeksi, ya. Inspeksi ini kita akan melakukan pengkajian dengan indera kita, ya. Indera kita, artinya kita mengamati dengan mata, kemudian dengan mendengar dengan telinga, ya, dan mencium dengan pembau hidung, gitu. Nah, ini kita pakai indera. Atau juga kalau misalnya kita melakukan pemeriksaan fisik, kita bisa memakai alat-alat yang diperlukan, ya. Untuk inspeksi ke lingkungan, kita bisa mengunjungi masyarakat langsung, ya. Ya, kita lihat, ya, kondisinya. Berikutnya komponen auskultasi, ya. Auskultasi ini kita memakai stetoskop, ya, untuk mendengar, ya, organ-organ dalam, bising usus, ya, irama nafas, ya. Kemudian bisa auskultasi ini kalau secara komunitas bisa kita mendengarkan tanggapan, aspirasi dari komunitas, ya. Bagaimana terkait dengan pendapatnya pada agregat komunitas wanita. Kemudian komponen tanda vital. Komponen tanda vital ini kita bisa mengkaji dengan memakai alat berupa termometer, spirometer, ya, untuk mengukur suhu, nadi, respirasi, ya. Kita pakai, kita ukur tiap agregat wanita itu, ya. Atau bisa kita mengobservasi, ya, tanah, alam, ya, iklim di sekitar komunitas agregat wanita itu. Nah, itu bisa berpengaruh terhadap
kesehatan ya. Kalau misalnya cuacanya panas ya, cenderung agregat wanita itu ya mungkin banyak mengeluarkan keringat ya. Kalau banyak mengeluarkan keringat nanti ya mungkin bisa terjadi dehidrasi apabila tidak diimbangi masukan cairan ya. Berikutnya komponen pemeriksaan per sistem ya, dari kepala sampai kaki head to toe ya. Nah, sumber datanya ya yaitu per tiap-tiap agregat wanita itu kita kaji secara sistem ya, head to toe ya. Kalau secara lingkungan maka kita observasi sistem sosial ya, kemudian keberadaan perumahan, kemudian bisnis kalau ada ya, apakah wanita itu menjalankan bisnis ya. Kemudian komponen pemeriksaan lab ini kita bisa mengkaji dengan tes darah, foto ronsen ya, sehingga bisa menentukan kelainan-kelainan pada fisiknya melalui pemeriksaan lab. Juga diibaratkan kalau di masyarakat bisa melihat ya data sensus ya, kemudian penanggalan atau almanak ya. Ini sumber data yang bisa dipakai untuk di masyarakat ya. Setelah data dikaji, maka data itu akan kita analisa di dalam tabel ya, tabel interpretasi data atau tabel analisa data, di mana tabel itu memuat 3 kolom, yaitu kolom data, kemudian kolom kemungkinan penyebab, dan kolom masalah kesehatan. Data ini bisa meliputi data subjektif maupun data objektif. Kemudian kemungkinan penyebab ini adalah etiologi yang bisa menyebabkan masalah, dan masalah sendiri itu ya adalah ketidakcocokan antara seharusnya dan realita ya, masalah itu juga karena tidak terpenuhinya kebutuhan dasar, itu juga bisa menjadi masalah. Nah, ini kita hasil pengkajian tadi itu kita kelompokkan ke dalam data-data ini. Berikutnya, setelah kita melakukan pengelompokan data atau analisa data, maka kita akan menegakkan diagnosa keperawatan pada agregat wanita ya. Untuk diagnosa keperawatan yang sering muncul yang berkaitan dengan penyakit pada komunitas agregat wanita itu adalah resiko terjadinya anemia pada kelompok wanita di desa Y berhubungan dengan kurang konsumsi zat besi ditandai dengan tingginya jumlah wanita yang tekanan darahnya rendah di desa Y. Ya. Ini adalah salah satu contoh diagnosa keperawatan komunitas yang bisa ditegakkan pada agregat wanita. Ya. Jadi pada diagnosa ini meliputi problemnya adalah risiko terjadinya anemia pada kelompok wanita di desa Y, kemudian terdiri dari komponen etiologi yaitu kurang konsumsi zat besi, kemudian komponen sign atau simptom yaitu tingginya jumlah wanita yang tekanan darahnya rendah di desa Y. Ya, ini komponen yang menyusun diagnosa keperawatan komunitas ini. Setelah diagnosa keperawatan kita tegakkan, maka kita akan melakukan perencanaan intervensi keperawatan pada agregat wanita. Di dalam perencanaannya ini kita membuat tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang itu yaitu menurunnya jumlah penderita anemia pada wanita di desa Y. Ini tujuan jangka panjang ya. Kemudian tujuan jangka pendek yang bisa kita buat yaitu komunitas wanita meningkat pengetahuannya tentang zat nutrisi pencegah anemia ya. Nah, itu beberapa tujuan yang bisa kita buat pada diagnosa yang kita tegakkan tadi. Setelah tujuan dibuat, maka kita akan membuat rencana tindakan ya. Rencana tindakan itu kita sesuaikan dengan kemampuan kita dan kondisi yang ada di komunitas agregat wanita itu serta data-data yang ada. Jadi rencana tindakan bisa kita buat beberapa ya, yaitu ya satu, kerjasama dengan tim kesehatan puskesmas dan kader kesehatan di desa Y. Karena intervensi keperawatan komunitas itu adalah intervensi secara berkelompok, artinya kita perlu berkolaborasi, maka kita ya istilahnya perlu kerjasama dengan pihak-pihak terkait ya, terutama yang menangani komunitas agregat wanita, yaitu di wilayah yang kita berikan asuhan perawatan itu ya. Kemudian yang kedua, kita melakukan perencanaan yaitu penyuluhan kesehatan tentang pemenuhan nutrisi yang penting bagi wanita di desa Y dan penyuluhan tentang aktivitas yang sehat ya. Nah, ini
rencana tindakan yang bisa kita buat, yaitu pemberian informasi atau penyuluhan kesehatan. Ya. Sehingga dengan adanya pemberian informasi atau pengetahuan ini nanti akan meningkat ya pengetahuannya dan akan merubah ya pola hidupnya. Ya. Yang ketiga, bisa kita rencanakan pembagian tablet atau vitamin pencegah anemia. Ya, ini bisa kita kerjasama dengan puskesmas ya, karena tablet pencegah anemia ini bisa kita dapatkan juga di puskesmas ya. Sehingga nanti akan membantu program dari puskesmas itu. Nah, itu adalah 3 rencana tindakan yang bisa kita buat untuk intervensi perawatan pada agregat wanita. Setelah melakukan membuat rencana tindakan, kita akan melakukan ya rencana itu ya. Artinya kita mengimplementasikan ya rencana yang sudah kita buat pada agregat wanita itu. Karena tadi 3 rencana yang sudah kita buat, maka 3 rencana itu kita laksanakan ya dengan memperhatikan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Selanjutnya, karena intervensi komunitas ini secara berkelompok, maka di dalam kelompok yang ada pada kita itu kita bagi penanggung jawab masing-masing, kita bagi tugas masing-masing sehingga semua akan terlibat. Selanjutnya kita gunakan waktu dan tempat yang sudah direncanakan. Ini setelah kita rencanakan tadi itu misalnya penyuluhan, kita rencanakan tempatnya di mana, waktunya kapan. Nah, ini kita gunakan waktu dan tempat itu. Kemudian yang implementasi berikutnya, kita dokumentasikan tindakan yang sudah kita lakukan dengan baik ya. Dokumentasi implementasi ini bisa dengan secara tertulis. Kalau secara tertulis kita memakai catatan perkembangan yang di situ memuat beberapa kolom, ada kolom nomor diagnosis, tanggal, jam, kemudian implementasi yang dilakukan, kemudian kolom evaluasi dan tanda tangan yang pelaksana ya. Itu secara tertulis. Kalau secara tidak tertulis, bisa kita foto, kita buat video terkait dengan implementasi yang sudah kita lakukan itu. Nah, ini adalah contoh leaflet tentang anemia ya. Jadi misalnya kita mau melakukan penyuluhan, nah kita perlu menyiapkan bahan-bahan penyuluhan, materi, kemudian SAP, leaflet, kemudian kerjasama ya, kemudian kontrak waktu, kemudian tempat. Nah, ini kita perlu siapkan. Ini salah satu persiapan ya, leaflet itu bahan yang akan kita berikan kepada komunitas agregat wanita. Nah, ini yang di leaflet tadi ya, sama. Nah, ini adalah contoh penyuluhan kesehatan pada komunitas agregat wanita ya. Ini dilakukan di dalam gedung ya, oleh petugas kesehatan. Ini juga dilakukan di dalam gedung penyuluhan kesehatan kepada agregat wanita ya, pada kelompok khusus wanita yang istri Polri ya. Nah, ini adalah pemeriksaan kesehatan yang bisa dilakukan ya pada agregat komunitas wanita ya, untuk mengetahui atau untuk mencari masalah kesehatan. Kita periksa kesehatannya, kita kaji ya fisiknya, apakah ada masalah enggak. Nah, berikutnya langkah terakhir dari asuhan keperawatan pada agregat komunitas wanita adalah evaluasi ya. Evaluasi ini kita membuat ya isian berupa data subjektif, yaitu ungkapan yang disampaikan oleh agregat wanita setelah diberikan tindakan. Kemudian data objektif itu adalah hasil pengamatan kita secara langsung. Kemudian analisa masalah ya, yang merupakan simpulan kita apakah masalah yang kita atasi tadi itu teratasi atau belum teratasi ya, ini dituliskan di analisa ini. Kemudian kalau misalnya ada masalah yang belum teratasi, maka kita perlu planning. Planning itu adalah rencana tindakan. Jadi kita perlu merencanakan tindakan sehingga masalah nanti bisa teratasi ya. Kemudian evaluasi juga bisa dilakukan dengan membandingkan antara hasil setelah tindakan dengan tujuan yang sudah ditetapkan tadi. Adakah ya hasil sama tindakan itu sesuainya tidak ya. Kalau misalnya tujuan yang ditetapkan tadi itu belum tercapai, artinya hasilnya itu belum sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Nah, kalau seperti ini berarti nanti kita perlu tindakan lanjutan, planning ya. Planning tindakan lanjutan. Ya, itu adalah langkah kelima
dari proses asuhan keperawatan pada agregat wanita. Ya, sampailah pada soal evaluasi ya, asuhan keperawatan pada agregat wanita. Jadi tadi saya sudah menyampaikan terkait dengan asuhan keperawatan agregat komunitas wanita. Ya, sekarang saya akan memberikan soal evaluasi. Ya. Setelah membaca materi, ya, mahasiswa perlu menjawab soal evaluasi dengan tulis tangan di kertas, kemudian diisi identitas mahasiswa, nama, NIM, lalu sesudah selesai upload ke portal e-learning e-kampus ya, sesuai jadwal kuliah perawatan komunitas ya. Soal 1, apa sajakah 9 aspek yang perlu dikaji pada agregat wanita ya. Tadi saya sudah menyampaikan ada 9 hal yang perlu dikaji ya. Kemudian yang kedua, tuliskan 4 teknik pengumpulan data pada agregat wanita. Nah ini tadi saya juga sudah menyampaikan teknik-teknik pengumpulan data pada agregat wanita. Yang ketiga, tuliskan 1 contoh diagnosa keperawatan pada agregat wanita. Nah ini bisa diambil dari slide saya tadi. Yang keempat, apa sajakah 4 hal yang perlu dicantumkan dalam isian evaluasi tindakan askep agregat wanita. Nah ini juga sudah ada di dalam slide presentasi saya tadi. Nah, itu soal evaluasi yang bisa saya berikan untuk mengecek apakah mahasiswa sudah mengerti tentang hal yang saya sampaikan. Kalau misalnya di e-kampus belum dibuka, ya nanti silahkan kirim juga ke email antoantara1212@gmail.com. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan askep agregat komunitas wanita ya. Apabila ada pertanyaan silahkan di japri saya ya lewat WA ya. Demikian dari saya ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Selamat mengerjakan tugas, semoga sukses ya. Sehat selalu ya. Dari saya sekian. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.